Wah susah ya, karena itu tadi ya, mereka takut bicara tentang Islam. Takut dengan membunuh satu Charlie Kirk itu akan ya, nanti ada yang kedua nih, nanti semua orang Amerika takut nyinggung Islam. Kalau di Belanda sudah dua, langsung orang kalau cerita Islam nggak mau mereka. Takut. Dulu mereka berani ya bicara tentang Islam. Begitu yang terakhir ya si Pim 4 tahun ini dibunuh, udah nggak ada yang berani lagi sih cita-cita tentang Islam. Udahlah aku nggak mau ikut-ikut bicara. Kalau begitu. Karena mereka sumbu pendek. Sama kita ya, tentang orang Islam tadi ya. Jadi di baliknya itu ada orang Islam. Ya, hanya mungkin dia pinjam tangannya walk itu yang orang leftist itu. Ya kan, tadi penjelasannya sudah cukup detail lah, kita sudah tahu lah polanya mereka itu gampang ditebak. Mudah ditebak sebetulnya ya. Cuma memang di Amerika ini serba salah ya. Di Amerika ini serba salah karena terlalu bebas. Apalagi ada kebijakan semua orang boleh bawa senjata. Kayaknya di Utah boleh ya, Pak Teddy ya. Di Utah itu boleh bawa senjata. Diizinkan untuk memiliki senjata api. Jadi dibunuh oleh senjatanya sendiri. Intinya kan begitu kan. Tapi kalau misalnya Apa fotonya baru dirilis tuh, kelihatannya ya anak muda, putih, anak muda, makanya dia bisa blend in dengan mahasiswa, jadi masuk nggak iya, curigain. Ya. iya. Dan karena Senjata itu gini loh, kita kan kalau ada izin boleh lah di sini, ya kan. Di Indonesia pun juga boleh tuh, rumahnya Saroni ketemu senjata laras panjang. ya, Dari mana? makanya saya tadi mau bilang, kalau alasannya karena izin senjata di Indonesia, saya dulu juga bawa pistol nggak apa-apa. Bisa aja ya. Teman saya itu malah ketangkep gitu ya. Cuman bawa pistol aja, tangkap 4 tahun. Cuma bawa pistol saja ketangkep 4 tahun ya, karena nggak ada izinnya. Tapi bisa kan? Nah itu saya pernah dulu waktu di Palembang ya, di Sungai Rebo itu ada penengah mau ngasih saya senjata itu ya FM, tapi buatan Cina FM ya. 5 juta rupiah saja, 5 juta rupiah saya boleh pegang itu senjata, boleh milik itu senjata. Murah ya, bukan rakitan FN, masih baru buatan Cina. Ya. Jadi memang sulit ya saudara ya, kalau misalnya kita bilang larang juga sulit. Jadi buat alasan karena ada undang-undang izin untuk memiliki senjata api, nggak bisa buat alasan. Tapi sebenarnya itu apa? Ya sebenarnya karena orang Islam mau balas dendam pinjam tangannya leftist. Kalau itu yang melakukan leftist, bisa juga tadi pelakunya nih orang Timur Tengah bisa jadi loh. Kan mukanya nggak terlalu jelas tadi kan, nggak tajam kan. Cuma nggak ada bewoknya aja. Ya, itu kalau pemikiran saya itu begitu, pemikiran saya ya. Oh, bisa salah ya bisa. Cuman itu sebenarnya logika yang paling wajar. Kalau orang Demokrat secara politik yang mau suruh orang ini buat apa? Apa peran? Nggak ada bahayanya sama sekali si Charlie Kirk ini terhadap Partai Demokrat nggak ada bahaya sama sekali. Orang-orang Demokrat banyak yang pinter juga pinter ngomong lebih dari si Charlie Kirk ini ya banyak. Charlie Kirk ini kan hanya pemuda di gereja yang kebetulan aktif ya kan, jadi apologis yang terkenal dan direkrut sama Donald Trump untuk menjadi corongnya, speakernya dia buat menjangkau anak muda, ya kan. Tetapi ada yang lebih serem lagi, atau pesan yang disampaikan. Kenapa bukan Ben Shapiro yang dibunuh? Ya kan, yang jelas lebih ini kan. Kenapa Charlie Kirk yang dibunuh? Dan ada banyak orang-orang dari Partai Demokrat yang radikal-radikal, yang dari Partai Republik yang jauh lebih cerdas, lebih pintar daripada Charlie Kirk. Banyak di Amerika itu banyak. Kenapa bukan mereka? Kenapa Charlie Kirk? Ya kan?
Karena Charlie Kirk itu menohok langsung ke dunia Islam. Banyak pembicara-pembicara orang yang menentang itu ya LGBT yang jawabannya lebih cakep ya, karena memang dia memang doktor di bidangnya itu. Dia ngomong ya, buat saya yang namanya laki-laki perempuan, ya laki-laki ada penisnya, perempuan ada vaginanya, udah simpel sekali. Hormonnya ini, kasih pencernanya begini, sisanya itu ada kelainan, bukan gender baru, ya kan? Banyak yang lebih realistis daripada yang lebih menjangkau masa. Tapi kenapa Charlie Kirk? Ya karena dia nyerang Islam. Nah kebetulan dia juga nyerang woke. Jadi dipakai, yang benar adalah orang woke ini dipakai, orang leftis ini dipakai sama Islam. Dan Islamnya terus ngambil jasanya, oh nggak boleh begitulah, kita begini, kita begitu. Itu tuh buat saya langsung kebayang, jangan saya tadi saya pertama saya langsung nisuh dulu ya. Aduh, munafik sekali nih orang-orang ini. Tapi itu pendapat saya. Siapa saja boleh berbeda ya. Jadi bukan benar salah. Ini kan kita mengemukakan pendapat, ide ya. Itu ide. Anda boleh berbeda ya. Boleh ya, semua boleh berbeda. Cuman harus yang fokus ya. Jadi apapun ya, ini Pak tadi boleh ini lagi ya. Pak ini boleh nyela lagi ya. Jadi tadi Pak Frans ya, boleh ini lagi ya, boleh kalau nggak setuju boleh nggak apa-apa ya. Anda apapun ya saudara ya, apapun. Ya kita harus realistis bahwa ada selalu asas saling memanfaatkan. Ya. Dan kita yang kedua ya, kita juga harus realistis ya bahwa namanya partai politik, dua partai politik, selama itu tidak menyerang pribadi, tidak akan terjadi pembunuhan. Percaya saya. Selama itu ya, ini cerita partai politik ya, bukan agama. Kalau agama itu urusannya beda. Tapi kalau partai politik, kalau kamu tidak menyerang ke pribadi, membongkar rahasianya orang atau apa, nggak akan terjadi pembunuhan. Karena selalu deal politik, daripada melakukan pembunuhan lebih baik melakukan negosiasi politik. Dan keduanya saling pegang rahasia masing-masing. Ya, dan saling berkepentingan. Politik itu selalu ada negosiasi, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Itu prinsip dalam politik. Jadi nggak mungkin gara-gara politik berdua terus saling membunuh, kecuali dari partai yang sama, satu mau ambisi mau jadi presiden, namanya kan personal. Kalau tidak personal, tidak akan. Sedangkan kalau saya lihat, itu tidak pernah ada personal, si Charlie Kirk ini. Jadi yang benar adalah ya, masalah ideologi. Apakah pernah ada sejarahnya pembunuhan dari LGBT? Hampir tidak ada. Kalau ada pun itu accident dan tidak seperti ini rapinya. Jadi yang benar apa? Yang sering melakukannya tadi Pak SK bilang siapa? Ya Islam. Yang sering melakukan itu hanya Islam. Cuman kali ini dia pinjam tangannya si orang woke ini. Nah kan? Dan orang woke ini sudah mengkristal. Kelihatan. Ya kan? Dengan bodohnya. Kemarin saya baru ngomong-ngomong dengan dua sahabat saya. Orang kiri ya. Aduh, saya sedih sekali ya. Dia orang kiri. Kita lagi bercanda, nanti Oktober siapa? Kamu mau milih siapa? Saya bilang Geert Wilders. Saya bilang begitu. Dia kaget ya. Terus saya begitu dia kaget sampai minumnya mau tumpah gitu ya. Saya sampai ketawa, sampai saya mau nangis ketawanya ya. Saya tahu ini bakal nggak. Saya tahu dia akan kaget, tapi nggak nyangka sekaget itu gitu loh. Mereka saya bilang, nanti kamu diusir pulang ya, nggak bisa. Saya kan sudah warga negara Belanda. Dan kamu tahu nggak kalau ibunya Geert Wilders itu orang Jawa, orang Sunda, orang dari Indonesia? Saya bilang enggak. Oh ya, kamu mana nggak tahu? Ya nggak tahu kamu. Itu orang dari Jawa. Saya canda. Pokoknya saya mau nepotisme saja. Karena dia orang dari Indonesia, saya juga mau bela dia. Saya bilang begitu. Ya kan sama seperti partainya si Mark Rutte, karena si Dilannya ini orang Turki, maka semua orang Turki ikut dia. Nanti kalau dia menang, partainya si Mark Rutte akan jadi partainya kayak partai Deng, partai Islam. Kiri nanti, sekarang kan kapitalis. Kan goblok kan? Pokoknya saya nggak nyangka responnya sampai sekejut itu, sampai mau tumpah tuh gelasnya ya, sampai sakit kejutnya gitu loh. Terus saya tenang, saya bilang begitu.
Itu ya, gitu ya. Banyak orang tidak mengerti. Karena tadi, kamu tidak pernah tinggal sama orang Islam. Kamu tidak ngerti rasanya tinggal sama orang Islam kayak apa. Saya 40 tahun tinggal sama orang Islam. Di tengah-tengah kampung. Kalau kamu tinggalnya di Intercon, ya nggak berasa. Kalau kamu tinggalnya di Bintar, apa namanya, di perumahan di Metro Pondok Indah, ya nggak berasa. Kalau kamu tinggalnya ada di Karawaci nggak berasa, kalau tinggal di Lipo Karawaci kamu nggak berasa. Kalau kamu tinggalnya kayak saya di kampung yang seperti tinggal saya di kampung baru berasa kamu. Setiap kali kamu kelahi kamu digeruduk masa datang satu kampung ngonjoki orang tuamu. Baru kamu berasa tuh, baru tahu tuh. Ya kalau kamu sekolahnya dari SMP dari SD SMP di negeri, kalau cuma baru SMA di negeri ada ya sama saya ngalami ya. Tapi kalau kamu dari SD SMP kamu tahu rasanya namanya sekolah negeri itu seperti apa. Saya ngerasain. SD saya kebetulan bukan negeri swasta, tapi SMP-nya saya di negeri. Berasa. Kalau kamu tahu, ya, baru. Nah, masalahnya orang-orang ini nggak tahu. Makanya saya sekarang sedang coba masuk pelan-pelan ke komunitas-komunitas ini. Saya ngomong pelan-pelan ya. Mas susah ya, karena itu tadi ya. Mereka takut bicara tentang Islam. Takut. Dengan membunuh satu Charlie Kirk itu akan ya. Nanti ada yang kedua nih. Nanti semua orang Amerika takut nyinggung Islam. Kalau di Belanda sudah dua, langsung orang kalau cerita Islam nggak mau mereka. Takut. Dulu mereka berani ya bicara tentang Islam. Begitu yang terakhir ya si Pim 4 tahun ini dibunuh, udah nggak ada yang berani lagi sih cita-cita tentang Islam. Udahlah aku nggak mau ikut-ikut bicara. Kalau begitu. Karena mereka sumbu pendek. Itu Pak Teddy mau komentari lagi, Pak Teddy atau Pak Frans atau Pak, kalau nggak ada Ratko, kalau nggak Pak sekali lagi. Pak Teddy mau komentari dulu? Boleh silakan. Oh, Pak Teddy belum jadi co-host ya?